Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Priyanti dengan NIM 241011077 dari kelas IKA 24C. Nah, pada video presentasi kali ini saya akan menjelaskan tentang apa itu SGFP, apa kelebihan dan kekurangan dari SGFP, karakteristik dari SGFP, dan cara bekerja dari SGFP tersebut. Nah, kita lanjut pada halaman pertama. Di halaman pertama ini ada pengertian SGFP. Apa sih SGFP atau Shortest Job First Primitive itu? Nah, SGFP ini adalah algoritma penjadwalan CPU yang memberikan prioritas tertinggi kepada proses yang memiliki waktu eksekusi tersisa paling singkat di antara seluruh proses yang sudah masuk ke sistem. Dalam algoritma ini, CPU selalu mencari proses dengan sisa waktu eksekusi paling pendek dan menjalankannya lebih dulu. Nah, jika pada saat proses sedang berjalan muncul proses baru dengan waktu eksekusi lebih singkat dari sisa waktu proses yang sedang berjalan, maka CPU akan segera menghentikan proses lama dan beralih menjalankan proses baru tersebut. Yang dimana artinya algoritma ini dapat melakukan preemption atau penghentian sementara terhadap proses yang sedang berjalan demi memberikan kesempatan kepada proses yang lebih cepat selesai. Selanjutnya ada cara kerja SGFP. Yang pertama, di sini CPU akan memilih proses yang memiliki waktu eksekusi tersisa atau remaining burst time paling pendek di antara semua proses yang sudah tiba. Kedua, jika tidak ada proses baru yang datang, proses yang sedang berjalan akan terus dijalankan sampai selesai. Lalu jika ada proses baru datang dengan waktu eksekusi lebih singkat daripada sisa waktu proses yang sedang berjalan, maka CPU akan menghentikan proses yang sedang berjalan. Lalu CPU kemudian memberikan giliran kepada proses baru tersebut. Nah, selanjutnya setelah proses baru selesai, CPU akan memilih kembali proses dengan waktu tersisa paling singkat dari ready queued sebelumnya. Nah, langkah ini itu akan terus berulang hingga semua proses selesai dijalankan. Selanjutnya ada karakteristik SGFP yang dimana ada primitive. Primitive ini adalah proses yang sedang berjalan dapat diganggu oleh proses baru yang lebih cepat. Lalu ada berbasis waktu tersisa yang dimana penjadwalan ditentukan dari sisa waktu eksekusi bukan total waktu awal. Lalu ada tujuan utama. Tujuan utama itu meminimalkan average waiting time dan turnaround time. Lalu ada memerlukan estimasi burst time, yang dimana sistem harus mengetahui atau memperkirakan waktu eksekusi setiap proses. Kemudian ada resiko starvation. Nah, proses dengan waktu panjang bisa mengganggu lama jika banyak proses pendek datang terus-menerus. Lalu ada efisien. Terakhir, efisien, yang dimana efisien ini sangat optimal untuk proses-proses kecil dan cepat selesai. Selanjutnya ada kelebihan SGFP. Kelebihan SGFP sendiri itu ada waktu rata-rata tunggu lebih kecil, respon lebih cepat untuk proses kecil, efisien dalam penggunaan CPU, baik untuk sistem interaktif atau real-time ringan. Dari kelebihan ada juga kekurangannya pastinya, yaitu sulit mengetahui waktu burst sebelumnya, dapat menyebabkan starvation, dan konteks switching sering terjadi, lalu kurang adil juga atau non-fair scheduling. Nah, di sini saya memiliki soal SGFP yang dimana ada tabel proses arrival time dan burst time dengan soal tentukan urutan eksekusi proses berdasarkan algoritma SGFP, lalu hitung waiting time dan turnaround time-nya. Saya buat dengan 3 proses dan juga pastinya 3 arrival time, 3 burst time. Nah, di sini ada jawaban dari soal pertama, yaitu urutan eksekusi proses berdasarkan algoritma SGFP. Saya kerjakan dengan Gantt chart
atau SGF primitif. Nah, adapun dengan cara kerjanya itu sendiri, di sini pada waktu, di sini ada proses, ini mana P1, P2, P3, proses 1, proses 2, proses 3. Nah, pada proses 1 di sini arrival time-nya ada 0, yang dimana dia masuk pada waktu 0, lalu dengan burst time 8. Lalu pada waktu 1 di sini P2 masuk di waktu 1, maka P1 diberhentikan pada waktu 1 ini. Dia diberhentikan karena ada P2 yang masuk pada waktu 1 ini. Nah, pada saat P1 dan P2 jalan, di waktu 2 tersebut masuk P3. Di arrival time 2 tersebut, P3 masuk dengan burst time 2, yang dimana burst time dari P3 tersebut lebih rendah dari P2 dan P1. Maka P3 lebih dulu diselesaikan daripada P2 dan P1 tersebut. Yang dimana di sini P3 diselesaikan langsung, jadi dia diberhentikan di arrival time 4. Dia selesai di arrival time 4 karena karena burst time-nya ada 2. Jadi di sini 1, 2. Maka P3 tersebut selesai di arrival time 4. Lalu karena tadi P2 memiliki burst time 4 lebih rendah dari P1 pastinya, di sini P2 tadi jalan mulai dari 1 dan berhenti di 2. Nah, berhenti di 2 karena P3 yang lebih dulu dijalankan, maka setelah P3 selesai, P2 lanjut dijalankan pada waktu 4 ini, di waktu arrival time 4 ini. Maka di sini P2 dijalankan dengan sisa burst time yang P2 miliki dari sebelumnya. Karena P2 tadi sudah jalan dalam satu waktu, maka sisa burst time-nya dia sisa 3. Karena dia sudah jalan dalam satu waktu, maka dikurangkan 3. Dia jalan 3 waktu ke depan. 1, 2, 3. Maka dia berhenti di arrival time 7 P2 tersebut. Nah, selanjutnya karena tadi P1 yang paling tinggi burst time-nya daripada P3 dan P2, maka dia jalan paling terakhir. Nah, karena P2 sudah selesai pada waktu 7 di sini, maka P1 lanjut dijalankan dengan sisa waktu 7 dengan burst time sisa 7, karena dia tadi jalan selangkah dari 0 ke 1, maka sisanya dia sisa 7 dan lanjut dijalankan dari angka 7 ini tempat P2 selesai. Dijalankan lagi dengan burst time 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maka dia berhenti di angka 14 tersebut. Maka P1 berhenti di angka 14. Jadi begitulah cara Gantt chart tersebut bekerja, cara SGFP bekerja. Nah, di sini ada jawabannya. Nah, jawaban di sini adalah jawaban dari soal kedua, yaitu hitung waiting time dan turnaround time. Yang dimana rumusnya ketika kita ingin mencari turnaround time, yaitu complement time dan arrival time dikurang arrival time, lalu ketika mencari waiting time itu ada turnaround time dikurang burst time. Nah, di sini tadi ada complement time-nya. Completion time-nya ada 14. P1 completion time-nya ada 14. P2 ada 7. Berhenti di 7 tadi, P3 berhenti di 4 di sini. Lalu
kita mencari turnaround time-nya. Turnaround time-nya adalah completion dikurang arrival time. Yang dimana 14 dikurang 0 sama dengan 14. 7 dikurang 1 sama dengan 6. Lalu 4 dikurang 2 sama dengan 2. Lalu di sini ada waiting time, yaitu rumusnya turnaround time dikurang burst time. Nah, ini turnaround time 14 dikurang 8 itu ada 6. 6 dikurang 4 itu ada 2. 2 dikurang 2 pastinya 0. Nah, di sini jadilah waiting time. Nah, selanjutnya di sini ada jawaban dari completion, turnaround time, dan waiting time. Nah, adapun di sini jawaban dari rata-rata waiting time dan turnaround time, yang dimana ketika kita mencari waiting time dan rata-rata dari waiting time dan turnaround time itu sendiri, kita akan menjumlah pada barisnya masing-masing. Sama kayak waiting time, di sini 6 ditambah 2 ditambah 0, lalu kita bagikan dengan jumlah prosesnya, yaitu 3. Di sini 6 tambah 2 tambah 0 dibagi 3, jawabannya itu 2,67. Lalu turnaround time-nya 14 ditambah 6 ditambah 2 dibagi 7 dibagi 3 sama dengan 7,33. Baik, itulah tadi penjelasan singkat dari saya tentang SGFP dan bagaimana SGFP tersebut bekerja. Baik dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.